Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun via online ya. Semoga pandeminya segera berakhir, kita bisa ke kampus seperti pada umumnya mahasiswa ya. Ini ada yang orang Bogor asli? Ada yang dari Bogor? Nggak ada ya? Atau yang dari Sukabumi, dekat-dekat kampus? Ada? Ada Bu saya. Oh, pernah ke kampus nggak ngunjungi gitu? Kalau masuknya belum pernah sih. Baru lewat Oh, aja. tapi lewat ini ya. Oke. Dia sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah Bu. Rekamannya sudah aktif ya? Recordnya ya? Sudah. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran statistik ya, bagi data dan pendeskripsian data. Nah, oke. Kalian kemarin sudah dijelaskan apa itu statistika, apa itu statistik, data, populasi, contoh gitu kan ya. Oke. Dek, yang pertama ya, coba kalian perhatikan. Oke, di sini ada ukuran pemusatan. Ya, pemusatan namanya pemusatan ya. Jadi sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan. Kata kuncinya ini. Dia harus diurutkan. Baik itu dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Baik secara ascending maupun descending. Kita sebut sebagai ukuran lokasi pusat atau untuk ukuran pemusatan. Nah, apa saja contohnya? Yang paling sering kita gunakan nilai tengah, median, modus. Ya. Oke, min nilai tengah. Jadi kalau saya punya sekumpulan data, ya X1 sampai XN, ini tidak harus semuanya berbeda ya. Dia menyusun sebuah populasi terhingga berukuran N. Nah, kalau N-nya besar berarti dia populasi. Gitu ya. Maka nilai min-nya adalah jumlah dari ya I sama dengan 1 sampai N XI dibagi populasinya. Oke, kalau nilai tengah contoh ya. Nah, ini simbol yang pertama ya. Ini simbol yang kedua. Untuk yang contoh. Yang contoh N-nya kecil. Tapi secara umum sama perhitungannya ya. Oke. Sedangkan median, masih ingat median apa? Boleh di tadi. Sepertinya ada yang ini. Saya izin unmute semuanya ya. Dulu ya. Iya. Oke. Denaya. Denaya saya buka satu orang ya. Khawatir sinyal saya ini. Denaya, terdengar suara saya? Terdengar Bu. Oke, ya saya mulai ya. Maaf yang lainnya saya mute dulu ya. Nanti kalau ada sesi diskusi atau mau nanya ke chat dulu aja ya. Oke, saya ulangi lagi untuk yang share screen-nya. Oke ya, sampai ke Denaya kelihatan sekarang slide-nya sampai ke median? Terlihat Ibu. Nah, sedangkan median sama ya tadi ya. Syaratnya harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ngambil pengamatan tepat di tengah. Bila banyaknya pengamatan itu ganjil. Nah, kalau genap gimana, Bu? Rata-rata. Kedua pengamatan yang di tengah. Nanti ada contohnya ya. Modus. Modus itu nilai yang terjadi paling sering atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Ya. Oke, contoh Dek. Oke, terlihat ya contohnya.
kita punya data 15 mahasiswa TIB. Ya. Dipilih secara acak, nilainya sekian. Ini ada kuis benar salah, ya. Ini. Tentukan nilai tengahnya, median, sama modus. Langkah pertama mesti diapain, Dek? Diurutkan. Urutkan. Iya, jadi kalian ngurutin. Oh, nolnya ada 2 gitu ya, coret-coret. Kalau saya gitu biasanya. 1 dan seterusnya. Diurutkan ya. Kemudian, nah hasilnya seperti ini. Diurutkan dulu. Ini secara ascending. Kemudian kita ambil nilai tengahnya. Ya. Oke, nilai tengah berarti kita jumlahkan semuanya dari X1 sampai X15 tadi ya. Kita jumlahkan, dibagi banyaknya data. Tadi berapa banyaknya data? 15, gitu ya. Sehingga hasilnya 36 dibagi 15. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya. Berikutnya median. Apa tadi median? Kalau saya kasih angka di sini ya 1, 2. Boleh kalau mau unmute, tapi bisa nggak unmute sendiri? Atau harus saya? Hostnya. Denaya udah saya jadikan co-host ya, Denaya ya. 12, 13. Nah, kebetulan ini dia ganjil ya. Oke, kalau ganjil aman. Berarti kita ngambil data yang mana, Dek? Ini sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita ambil nilai sini kan ya? Ini 3, 6, 7. Ini 3, 6, 7. Berarti nilai tengahnya adalah 2. Gitu. Modusnya berapa? Tadi modus apa? Nilai yang sering muncul. Ya. Berapa tadi yang sering muncul? 3. Ya. 3, Bu. 3-nya ada 4. Ya, 2-nya ada 3. Berarti modusnya 3. Nah, latihan ya soal. Buat hari ini dikumpulkan hari Minggu ya. Saya buatkan Google Drive-nya latihan buat ini. Nah, kalian mengerjakannya boleh di kertas, di foto gitu ya ke Google Drive atau langsung di Word, boleh. Bebas bagaimana kalian yang ini aja yang bagi kalian mudah gitu ya. Soal yang pertama ada data gitu ya. Banyaknya izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan pemerintah bagi 12 perusahaan kontraktor. Ini angka-angkanya. Dengan memandang data itu sebagai data populasi, hitunglah. Sama kayak tadi ya, nilai tengah, median, sama modus. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua hampir sama ya, seperti ini, sama. Ditentukan, kalian diminta untuk menghitung nilai tengah, modus, sama median. Oke, tadi yang pertama ukuran apa, Dek? Masih ingat ya, tadi namanya ukuran pemusatan. Ya. Oke, berikutnya adalah ukuran keragaman. Ya. Ketiga ukuran pemusatan yang sudah dibahas itu belum memberikan deskripsi yang cukup bagi data. Kita harus lihat seberapa jauh pengamatan itu menyebar. Contoh gini, kalau saya punya nilai Aplikon kemarin UTS, nilainya ada 0, 10, 20, 70, 80, 100. Ini kelas A misalnya. Kelas B nilainya 70, 72, 75, 80, 83, dan seterusnya. Kira-kira ragamnya itu yang beragam yang mana? Kalau paling mudah gitu, yang beragam yang mana? Yang A. Ini lebih beragam ya. Sedangkan ini ya ragamnya kecil. Gitu. Oke, kita lihat. Ada istilah wilayah. Wilayah sekumpulan data itu kita sebut sebagai beda atau selisih antara pengamatan terbesar dan terkecil dalam kumpulan tersebut. Misalnya, ada nilai IQ 5 anggota. Ayah, ibu, adik, kakak gitu ya. Nah, ini nilainya. Tentukan wilayahnya. Kalian hitung ya, selisih dari yang terbesar dikurangi yang terkecil.
Kita perhatikan data ini yang terbesar berapa, Dek? 127. Gitu ya. Yang terkecil 108. Maka ini dikurangi. Maka wilayah kelima IQ sebesar 19. Gitu ya. Oke, berikutnya ragam populasi. Ingat ya, kalau N-nya besar populasi, sigma kuadrat di sini. Jumlah dari XI dikurangi mu ya. Oke. Nah, kalau ragam contoh agak banyak deh rumusnya ya. Tapi untuk ragam agak jarang kita menggunakan ragam populasi, seringnya menggunakan ragam contoh. Ini rumusnya. Nah, ya. S kuadrat pakai rumus yang atas atau yang bawah sama aja sebenarnya. Ya, pakai ini sama aja. Nah, ya. Kurang lebih seperti ini ya. N banyaknya data dikali ya jumlah dari X kuadrat dikurangi ini jumlah dari yang ini dibagi N-1. Kalau paling enak ada contohnya ya. Oke, yuk diperhatikan. Nah, ini kalian buat aja di Excel. Kalau mau ya, kalian tentukan kolom pertama XI, kolom kedua XI kuadrat. Ini kita ambil dari data TIB tadi. Masih ingat ya? 0, 0 gitu kan ya? 1, 1 dan seterusnya. Ya, jumlah yang tadi salah benarnya ya. Nah, paling gampang adalah kalian buat kuadrat dulu di masing-masing XI ini. Dikuadratkan. Kalau di Excel cara mengkuadratkan gimana, Dek? Oke, saya tanya dulu nih. Kalau di Excel gimana? Ini ya. Sorry kok kepencet. Share-nya mati ya? Deni ya? Deni ya? Deni ya, terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Oke. Ini muncul Excel-nya? Ada. Oke, misalkan gini tadi ya, XI. Terus XI kuadrat. Kuadrat itu kalau di sini pangkat 2 gini ya. Nah, misalkan ini ada 0, 0 gitu ya. 1, 1, 2, dan seterusnya. Nah, cukup gini aja. Sama dengan kolom ini dipangkatkan 2. Ya, kuadrat. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Gitu ya. Kemudian, nah ini contoh ya. Kalian buat pula yang, nah ini kan ya, kalau pakai data ini dijumlahkan dulu deh semuanya di sini. Ya, kasih jumlah. Sum. Gitu ya. Nah, ini. Nah, gitu ya contohnya ya. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan ini jumlah ya. Oke, kok ini merah sebentar. Oke ya. Kemudian ini dijumlahkan deh, pakai sum aja ya, kayak tadi ya. Jumlahnya ini total, terus jumlah dari X kuadrat. Nah, tadi N-nya adalah 15. Tinggal dikalikan. Tadi kan rumusnya yang ini. Nah, yang ini ya, yang bawah. Yang bawah. Tinggal dimasukkan. N, oh N-nya 15. Gitu ya. Kemudian jumlah, nih. Jumlah dari X kuadrat. Jumlah. Ini ya, ya udah. Lihat X kuadrat. Kemudian jumlahnya berapa? 128. Pindahkan ke sini. Gitu. Dikurangi apa tadi? Jumlah XI dikuadratkan. Nah, ini beda artinya ya. Nah, ini beda. Jumlah XI dikuadratkan. XI-nya berapa? Jumlah 36 terus dikuadratkan. Nih. Gitu ya. Dibagi N-1. Berarti 15 tadi datanya dikali 15 dikurangi 1, 14. Ini hasilnya 2,97. Ya. Oke, latihan yang kedua, hitunglah wilayah dan ragam pada latihan soal 1, nomor 1 sama soal 1 nomor 2. Yang mana? Yang tadi. Yang tadi PR ya.
Nah, yang ini. Yang kontraktor sama yang mahasiswa IPB. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang sebarang frekuensi. Misalkan gini deh, logika paling mudah. Saya punya kemarin nilai UTS gitu ya. UTS itu tersebar antara 0 sampai 100. Terus saya buat kelas-kelas, saya buat range-range ya. Saya ingin tahu kalau dapat 0 sampai 40 itu berapa orang sih gitu ya. 41 sampai 60 misalnya gitu ya rentangnya. 61 sampai 75. Terus rentang yang berikutnya 75 sampai 100. Misalkan ada 1, 2, 3, 4 rentang. 4 kelas kalau kita sebutnya ya. Jadi ciri penting sejumlah besar data dengan segera dapat diketahui melalui pengelompokan data ke dalam beberapa kelas. Dihitung banyaknya pengamatan yang masuk ke dalam kelas tersebut. Ya. Nah, kita sebut dengan sebarang frekuensi. Dari yang tadi ini nilai UTS kemarin, saya ingin membagi per kelas, ada 4 kelas, itu saya hitung. Yang dapat 0 sampai 40 berapa orang TIB. Sampai ke angka atau nilai 75 sampai 100. Nah, ini ya, ini contohnya. Ini ada koper ceritanya ya. Ada koper. Nah, ada 50 koper. Ya, koper tahu ya, tas gitu ya. Nah, di sini dihitung bobotnya. Dikelompokkan ya, dibagi per kelas 7 sampai 9 kilo, 10 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 18, 19 sampai 21. Ini banyaknya data. Oh, yang termasuk koper dengan berat 7 sampai 9 ada 2 koper dan seterusnya. Terakhir, koper yang beratnya 19 sampai 21 kilo ada 7 koper. Ini contoh dari sebaran frekuensi. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini ada selang kelas, ada batas kelas, ada titik tengah, sama frekuensi relatif. Ya, caranya gimana ngitungnya? Kalau yang selang kelas sama dengan ini persis. Sama ya, ini sama. Batas kelas, gitu ya. Ada aturannya di sini ya. Batas kelas itu misalnya tinggal di yang bawah dikurangi 0,5, yang atas ditambah 0,5. Ya, polanya seperti itu. Ini batas kelas. Titik tengah kelas, titik yang berada di tengah. 7, 9, berarti titiknya 8. 10, 12, titiknya 11. Gitu. Nah, sedangkan frekuensi relatif dapat 0,04 ini dapat dari mana, Bu? Dapat dari, kurang 79 ya. 79 itu kan 2, banyaknya data. Ya. Kemudian totalnya berapa tadi, Dek? Berapa, Denaya? Denanya aja deh jawab. Denaya yang saya ini ya. Unmute tadi ya. Berapa Denaya total kopernya? Denaya? Apakah unmute kah? Tadi yang saya unmute siapa ya? Ada yang bisa ini deh? Sebentar. Suara saya masih terdengar kah? Masih, Bu. Ya, aman ya. Oke. Iya, banyak kopernya 50. 50. 50, Bu. Ya. Saya takutnya udah ngomong ternyata jaringan saya bermasalah gitu ya. Oke. Jelas, Banyaknya koper tadi 50. Ya, sehingga frekuensi relatifnya didapat dari banyaknya data per kelas tersebut dibagi banyaknya data all. Berarti 2 dibagi 50. Hasilnya sekian. Coba lagi, Bu. Oke, 10 sampai 12, 8. Berarti ini berapa? 8 per 50. Kalau nggak percaya dihitung ya. Pakai kalkulator paling cepat ya. Oke, 8 dibagi berapa? 50, 0,16. Sama ya. Nah, ini tadi ya, limit kelas. Nilai terkecil dan terbesar dalam setiap kelasnya. Oke.
Ini ada limit bawah kelas tadi ya. Kalau limit bawah kelas, ini yang di sininya, tepat, 10. Limit atas, 12. Kalau batas bawah kelas tadi ya, batas bawah kelas dikurangi 0,5, sedangkan ini ditambah 0,5. Gitu ya. Oke, ini angkanya aja ya, Dek ya. Tapi caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, gimana kita tahunya ini mau dibagi berapa kelas? Tergantung kita, gitu ya. Kita mau bagi berapa nih? Kalau mau bagi tepat rata, misalkan saya mau memilih dia ada 5 kelas, Bu. Oke, ya dibagi sesuai dengan range yang sama. Jangan sampai gini. Misalnya ini berapa nih? 22 ya. Misalkan gini. Kelas pertama 0 sampai 10. Kelas kedua 11 sampai 100. Nah, ini kan jauh banget nih, ya. Diusahakan tidak seperti ini. Walaupun nanti ada beberapa kelas yang memang sudah ditentukan seperti huruf mutu. Oh, huruf mutu itu kalau dapat E 0 sampai 20. Misalkan gitu ya. Dapat D 21 sampai berapa? D itu 54 kalau nggak salah ya. 54. Dapat C 55 dan seterusnya. Ya. Oke. Oke ya. Tadi sudah saya bahas sekilas ya. Frekuensi relatif atau persentase bagi masing-masing selang diperoleh dengan membagi frekuensi kelas kayak tadi ya dengan frekuensi total. Tadi kita sebutkan 2 dibagi 50, 8 dibagi 50 gitu kan ya. Nah, sedangkan sebaran frekuensi relatif itu merupakan tabel yang memuat frekuensi relatif. Contohnya mana? Ya kayak gini tadi. Ya. Ini sebaran frekuensi relatif bagi 50 potong koper. Oke ya. Ada istilah lain namanya frekuensi kumulatif. Nah, di sini frekuensi total semua nilai yang lebih kecil daripada batas atas kelas suatu selang kelas. Sedangkan sebaran frekuensi kumulatif, tabel yang menunjukkan frekuensi kumulatif. Oke ya, ini contoh aki. Ya, ini contoh aki yang di buku Walpole ya, kalau nggak salah ya. Oke, terakhir yaitu tentang persentil, desil, sama kuartil. Kalau SMA pernah belajar, masih ingat ya? Kalau persentil itu dibagi 100. Kalau desil dibagi berapa, Dek? Masih ingat desil? Dibagi 10. Kalau kuartil, daya namanya dibagi 4. Oke. Kalau misalnya gini, Dek, ada pernyataan ya. Misalnya gini. P persentil 1 gitu ya. Misalnya nilainya sebentar. Atau gini deh. Misalnya P99 sama dengan hasilnya 50. Coba perhatikan. Misalkan ada nilai mahasiswa dihitung gitu ya. Dapatlah P99 50. Artinya apa, Bu? Artinya 99% nilai mahasiswa di bawah 50. Kira-kira itu mahasiswanya bagus apa jelek nilainya? Coba. Saya ulangi ya pernyataan saya. 99% nilai mahasiswa di bawah 50. Kira-kira bagus apa jelek nilainya? Jelek. Jelek. Karena 90% gitu kan ya. Di bawah 50 berarti hanya 1% yang di atas kan ya. Paham sampai sini ya? Nah, oke. Apa itu persentil, Bu? Oke, nilai-nilai yang membagi pengamatan menjadi 100 bagian. Nilai itu dilambangkan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya. Itu persentil. Kalau desil, nggak ada P3. Dia membagi 10.
Ya, sehingga kalau desil ya seperti ini. 10, 20, 30, nggak ada 3. 40, 50 gitu ya, 90 gitu. Kalau kuartil Bu, dibagi 4. Ya, kalau kita punya data garis bilangan ya seperti ini, dibagi 4. Berarti ini berapa? Sorry, itu 2, ini baru 3 ya. Oke, ini 10 misalnya ini ya. Oke, ini 50. Ini nolnya ya, 25. Ini 75. Ini 100. Dibagi 4. Jadi ada Q1, 25, ya, Q1, Q2, Q3, Q4. Oke, sekarang cara ngitungnya. Oke, ini ada umur aki, ya, umur aki, tahu aki mobil ya? Nah, ini ada 1,64 tahun dalam bentuk tahun. Oke, hitung P85 sama P48 dari data yang ada. Maka caranya adalah karena apa namanya tadi ada persentil ya, dibaginya per 100. Berarti 85 dibagi 100 karena P tadi kita ya. Pertanyaannya P85 100 dikali banyaknya data. Data ini kalau kita hitung tuh 2 3 4 5 5 tuh 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 5 40. Berarti dikali 40. Dapatlah gitu ya. Dapat nilainya 34. Nah, 34 itu kan apa, Dek? Genap apa ganjil? Genap ya. Nah, kalau genap gimana tadi? Kita ambil nilai titik antara 34 dan 35. Cari di sini. Data ke 34 itu yang mana? 1 sampai 5 ini Bu. Ini 6 sampai 10. Ini data 11 sampai 15. 16 sampai 20. 21 sampai 25. 26 sampai 30. 31 sampai 35. 36 sampai 40. Tadi jawabannya 34 dan 35. Berarti yang mana, Dek? Ini kan? Ya. Iya. Nah, 4,1 ditambah 4,2 dibagi 2. Hasilnya 4,15. Sehingga, gimana? Kalau kita buat kata-katanya, berarti umur Aki gimana? 85% di bawah 4,15 tahun. 4,15 itu berarti gimana, Bu? Berarti kan 4 tahun, 0,15 tahun. Kalau dibagi ya, maksudnya di breakdown. Berarti ini 4 tahun, tinggal 0,15 kali 12. Berapa, Dek? 0,15 kali 12. Berarti 1,8 bulan. Ya, ini saya kalikan dengan 12 karena 1 tahun 12 bulan. Nah, berarti ini kurang lebih 4 tahun 2 bulan. Gitu. Ya. Nah, P48 dan seterusnya sama. 48 dibagi 100 kali ini. Kalau hasilnya koma seperti ini dibulatkan ke atas. 19,2 berarti dibulatkan ke atas 20. Cari data ke 20. Ingat ya, harus diurutkan terlebih dahulu. Berarti ini hasilnya 3,4. Gitu. Ya. Desil sama ya perhitungannya, cuman pembaginya aja yang beda. Hitung D5, berarti 5 dibagi 40. 5 dibagi 10, sorry. 5 dibagi 10 kali 40. Hasilnya 20, titik tengah berarti kan 20 sama 21. Kita hitung tadi. 20 sampai 21 ya. 34 sama 34. Nah, berarti ini kebetulan sama. 3,4. Yang kuartil sama gitu ya. Misalkan cari Q1, berarti pembaginya 4, 1/4 dikali banyaknya data. Gitu ya. Nah, tugas yang berikutnya ini ya. Nomor 1, 2. Selesai. Pas asar ya di Bogor. Ada pertanyaan? Nanti saya share ya.
Tinggalkan saya, videonya akan saya share ke YouTube, kemudian ke Evita. Ada pertanyaan deh, silakan. Aman? Denaya masih terdengar suara saya? Masih, Ibu. Masih ya? Ada pertanyaan sampai sini? Di chat ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Aman semuanya? Aman, Bu. Aman. Aman, Bu. Kalau sudah tugasnya dikerjakan, buat yang statistika nanti dikumpulkan di Google Drive. Ya, boleh difoto, boleh dikerjakan di Word. Ya, kalau ada Excel-nya Bu, boleh. Kalau di Excel nanti dipindahin aja. Maksudnya di print, di capture, di screenshot, taruh di Word, gitu aja. Ya. Oke, cukup ya sampai sini ya. So nanti PPT-nya ada di Evita ya, seperti biasa. Oke, boleh saya akhiri? Baik, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan? Baik, Bu. Ya, oke. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Saya stop dulu ya.